pendapatipun tentang hari ini? Pendapatnya hari ini cuma kalau Rizik muncul habiskan. Bagaimanapun juga rekam jejak digitalnya Rizik itu adalah seorang pengkhianat bangsa. Dia yang akan mendongkel ideologi kita, yaitu Pancasila. FPI mau berdiri di kota Semarang atau di Jawa Tengah, saya yang mendukung. Sekarang dia muncul lagi, padahal FPI sudah dibubarkan. Kenapa kok muncul lagi? Ganti nama, tetap orangnya sama saja. Iya, ya sudah, bubar. Jadi bahayanya untuk 50 tahun ke depan itu apabila dibiarkan dia akan mengganti ideologi kita dengan ideologi khilafahnya dia. Ini Indonesia. Pancasila itu adalah copy paste dari Piagam Madinah dan sudah final Pancasila itu. Tidak tawar menawar. Nah ini kok dia mau mengganti ideologi kita, ya langkai dulu. Putra-putra NU, putra-putra bangsa. Darah kita ini merah putih, tulang kita putih. Jadikan satu merah putih. Mau merobek merah putih, langkai dulu mayat kami. Oke, maturnuwun, termasuk pesan Abah itu jelas ya tentang kebesaran. Jelas. Oke. Yang namanya FPI, HTI, FUIS itu adalah organisasi terlarang negara dan harus dibubarkan. Dalam hal ini pemerintah harus melihat, pemerintah harus berdiri di pihak anak-anak bangsa yang memiliki semangat nasionalis. Jika ada perwakilan pemerintah, polisi maupun TNI yang berdiri di sana, kita patut pertanyakan. Matur nuwun Gus. Monggo jazakallah. Kita ini nggak pernah cari musuh, betul? Betul. Kita nggak pernah cari musuh. Saya nggak pernah cari musuh. Kita orang ini semua tidak pernah cari musuh, nggak pernah cari masalah. Kita nggak pernah bubarin pengajian-pengajian yang tidak sepaham dengan kita, yang tidak sepemikiran dengan kita. Nggak pernah kita bubarkan, betul? Betul. Kita nggak pernah cari musuh dan saya nggak mau banyak bicara. Saya nggak pernah cari musuh. Tapi kalau musuh yang datang duluan, haram bagi kita untuk lari. Kalau musuh datang duluan, haram kita lari. Maka saya sampaikan, jangan berperang sebelum engkau diperangi. Jangan engkau lawan sebelum engkau dilawan. Jangan bergerak sebelum musuh bergerak. Jangan terbakar sebelum engkau dibakar. Tapi kalau musuh sudah maju duluan, melawan duluan, berperang duluan, membakar duluan, maka lawan mereka, habisi mereka sampai titik terakhir. Allahu Akbar. Saat ini tadi saya mendapatkan kiriman video dari Pemalang, Habib Ahmad Al-Atos, para laskar, mereka berdarah-darah wajahnya, saudara-saudara. Mereka hanya saya sampaikan pada hari ini, saat ini acara diteruskan oleh Habib Raihan Al-Ghazali. Saya Pak Smith saat ini akan berangkat ke Pemalang. Saat ini juga saya berangkat pulang, hidup, menang, mati di jalan Allah demi membela ulama, habaib, kiai, saudara. Pulang, hidup atau mati, istri saya akan tertawa melihat jenazah saya yang mati berjuang di jalan Allah. Karena ngaji tenan ya. Kalau mau ngancam-ngancam, undang Rizik, undang Rizik. Kalau mau ngancam-ngancam. Kalau kiai ini ustadz yang khutbah, yang ceramah tidak benar, malah nanti merusak citra agama Islam itu sendiri. Paham betul? Ketika Nabi Muhammad masih hidup, perkataannya pasti benar, sikapnya pasti benar, keputusannya pasti. Perkataan Nabi Muhammad, sikap dan kelakuannya, keputusannya dinamakan sunnah. Apa namanya? Yang keras. Nabi wafat meninggalkan sunnah. Meninggalkan apa? Perkataannya, perilakunya, dan keputusan-keputusannya.
pasti benar. Ya, si Jimaning, Nabi Muhammad wafat meninggalkan murid-muridnya, santri-santrinya, sahabatnya. Nah, sahabatnya Nabi Muhammad secara kolektif, kabeh jamaah, wong akeh, pasti benar. Kalau Nabi Muhammad sendirian, satu orang pasti, kalau sahabat banyak, pasti membawa kebenaran. Pendapatnya sahabat, perkataannya sahabat, keputusannya para sahabat, pasti benar. Nah, mari kita ikut sunnahnya Rasulullah. Apa itu? Perkataannya, perilakunya, keputusannya. Mari kita ikut sunnah Rasulullah dan ikut santrinya Rasulullah. Paham betul? Maka namanya ahlus sunnah wal alah sangat biru paham. Ahlus sunnah karena kita ikut perkataan Rasulullah, kelakuan Rasulullah, sikapnya Rasulullah, keputusan Rasulullah. Namanya ahlus sunnah. Wal jamaah karena kita ikut jamaatus sahabah. Apa? Ya, atus sahabah. Wong akeh, jamaah. Nah, sunnah Rasulullah ada 3 macam. Ada berapa? 1 tadi saya katakan perkataannya, dauh-dauhnya, sabda-sabdanya. Jadi kalau ada qala Rasulullah berarti sabdanya Rasul, namanya sunnah qauliyah. Apa namanya? Qala Rasulullah, namanya sunnah qauliyah. Ada lagi Rasulullah caranya sholat, caranya wudhu, caranya menerima tamu, caranya ngopeni istri, caranya bergaul dengan masyarakat, memimpin masyarakat. Kalau ada tangga kematian, ada tangga sakit, gimana cara Rasulullah? Kalau beliau lagi gembira, kalau beliau lagi sedih, beliau lagi senang, beliau lagi tidak senang, gimana caranya? Semua benar. Semua jadi contoh bagi kita semuanya. Paham betul? Sampai-sampai Rasulullah pernah sholat zuhur 6 rakaat salam. Akhirnya ada yang apa? Mengingatkan, baru 2 rakaat ya Rasulullah. Tambah iman orang yang gagian. Enggak usah lagi, enggak usah teruskan 2 lagi. Itu aja apa? Pelajaran bagi kita kalau kita sholat lupa, seperti itu caranya. Pernah Rasulullah istrinya ngambek. Pernah Rasulullah istrinya ngambek. Itu pelajaran, bukan apa-apa. Bagaimana kita kalau istri kita sedang ngambek, gimana cara ngatasinya? Ayo kita niru Rasulullah semuanya. Rasulullah sakit, Rasulullah perang Uhud kalah. Bagaimana caranya ketika kita perang kalah? Semua perilaku Rasulullah namanya sunnah fi'liyah. Apa? Semua apa yang mau? Nomor siapa yang tadi? Qauliyah. Yang kedua, ana maning nomor 3. Sing ngomong bukan Rasulullah, yang melakukan bukan Rasulullah, tapi Rasulullah diputuskan benar, menjadi sunnah. Jadi suatu ketika karena ngaji tenan nggih. Agar pan lucu-lucu undang calon dong. Kalau mau ngancam-ngancam undang rizik. Kalau mau ngancam-ngancam. Suatu ketika sahabat Bilal wudu, sholatnya masih adanya masuk waktu masih jauh. Sahabat Bilal sholat 2 rakaat. Malah Rasulullah malah tanya, sholat apa Bilal? Ada masalah? Rasulullah bila sholat setelah wudhu, Rasulullah tanya, sholat apa Bilal? Sholat ba'diyah wudhu. Sholat apa? Sholat zuhurnya masih jauh. Bilal wudhu, sholat 2 rakaat. Ditanya Rasulullah, sholat apa Bilal? Ba'diyah wudhu. Benar Bilal, benar. Dari situ sampai sekarang
menjadi sunnah. Kalau habis wudhu, sholatnya masih adoh, sholat fardunya masih jauh, sunnah sholat rongro. Sunnah apa namanya? Sholat apa? Ba'da wudhu. Ya, namanya sunnah takririyah. Apa? Yang pertama sunnah apa? Yang kedua, yang ketiga, mana nih? Sementing nih. Memuji-muji Rasulullah, nyanjung Rasulullah. Beliau tidak pernah minta dipuji. Bayar wartawan suruh muji nggak pernah. Bayar LSM suruh muji nggak pernah. Tapi ketika ada orang memuji, menerima, dibenarkan, gak disalahkan. Paham betul? Rasulullah tidak pernah minta tapi ketika ada orang memujinya, tidak disalahkan, bahkan dibenarkan. Maka muji-muji Rasulullah menjadi sunnah. Apa? Sunnah apa? Apa? Takririyah. Sunnah apa? Tadi itu keputusan. Maknanya keputusan. Jadi sunnah takririyah. Suatu ketika Rasulullah baru saja selesai ngimami sholat subuh. Tiba-tiba ada sahabat datang, namanya Ka'ab bin Zuhair bin Abi Salma. Alah, sulit namanya lah. Biasa Toto Sukardi. Muji-muji Rasulullah. Jamaah masih banyak. Inna Rasulah la sayfun yustadha'u bihi muhannadun min suyufillahi maslulu fi usbatin min Quraisyin qala qailuha bi batni Makkah lamma aslamu zulu zalu fama zala ankashun wala kushufu indal liqa'i wala milun ma'azilu. Walhasil Nabi Muhammad dipuji, sungguh engkau orang hebat, orang sukses yang telah berhasil memisahkan antara kebenaran dan kejahatan, antara keadilan dan kezaliman. Walhasil Nabi Muhammad dipuji, engkau datang dari suku Quraisy kota Mekah, diikuti oleh para pengikut yang gagah berani, berhati ikhlas, berakhlak mulia. Rasulullah tidak melarang, jangan muji-muji saya, bid'ah, enggak tuh, enggak. Malah Rasulullah lagi pakai selimut, selimutnya bergaris-garis. Ini pasar ya 200 lah, Madin Cina, spray yang garis-garis. Setelah mendengar pujian, Rasul malah memberi hadiah selimut yang sedang dipakai. Coba, tidak minta dipuji, tapi ketika ada orang memuji, Rasul menerima, malah ngasih hadiah. Hadiahnya apa? Yang lurik-lurik. Bahasa Arabnya selimut lurik-lurik, burdah. Apa? Kalau selimut polos, batoniyah bahasa Arabnya. Muttaqiina ala furushin batoinuha min istabraq. Batoinuha itu selimut polos. Tapi kalau selimut garis-garis namanya burdah. Setelah sing ora percaya, ayo pergi dengan saya ke Turki, ke kota Istanbul, masuk museum Topkapi, masih ada burdahnya Rasulullah yang diberikan kepada Ka'ab bin Zuhair setelah memuji-muji. Masih ada. Jangan percaya, yuk ke Turki sama saya. Tiket itu dewek. Ini fakta ini. Bukan dalil ayat hadis. Ini apa namanya? Bahasa Arabnya burhan. Fakta bahasa burhan, bukan dalil. Jadi memuji-muji Rasulullah menjadi sunnah yang kerasa. Sunnah, paham betul? Sing muji orang lain oleh Rasulullah dibenarkan menjadi sunnah. Maka sampai sekarang kalau ada qasidah syair yang isinya memuji-muji Rasulullah, namanya qasidatul burdah. Apal mboten panjenengan? Burdah apal mboten? Orang jawab ya.
Suatu ketika ada seorang namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri, orang Iskandariah, Mesir. Sakit stroke oreso tangi sebulan. Suatu malam mimpi jumpa Rasulullah. Banyak sering jumpa Rasulullah mimpi? Buatan? Jumpa pocong? Sering. Ya Rasulullah, saya sakit sudah 1 bulan gak bisa bangun. Tapi saya punya nazar akan menggubah syair yang isinya tujuannya memuji-muji engkau. Minta izin Rasulullah. Ya silakan, silakan. Dalam mimpi nih, dalam mimpi. 1 minggu ngimpi maning, ketemu maneh. Sudah selesai Rasulullah. Coba saya ingin dengar baca. Dibaca. Fatabassama sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tersenyum. Wa masa jasadahu, diusap-usap badannya. Fata'affa fauran, besoknya sembuh. Percaya mboten? Lamun panjenengan orang percaya, ben aku tok percaya. Ben, saya aja yang percaya. Wonten barjanji wonten, barjanji wonten apal mboten? Amin tadakuri jironim bidi salami mazatadam anjara min muklatim bidami am habbat rihu min tilqai kadhimatin wa awmadal barqu fi dhulma'i min idami fama li aynayka in qulta fahamata wa ma li qalbika in qulta stafik yahimi ayah sabu annal hubba munkatimu. Langsung hafal? Sing hafal apa wis nyong nurut saya yang ikut. Sing hafal apa wis? Dadutan ayo wis melu wis ayo. Kiai NU, kiai terutama kiainya harus hafal Barzanji, Deba, Burdah. Lamun Barzanji masih maca, pengurus NU Suriah terutama Suriah aja diamplopin. Kon balik dewek aja diantar maning, pengojek dewek. Masjid jangan dikasih buku khutbah. Kalau kiai yang khutbah jangan dikasih buku khutbah, apal-apalan. Khutbah Jumat, khutbah gerhana, khutbah nikah, mana Syaikhul Qadir Jailani, talqin, tahlil, rois syuriah kudu anggur apal aja diamplopin. Kenapa? Kenapa? Karena Barzanji, Deba, Burdah milik kita. Ya kan siapa? Miliknya siapa? Kalau bukan kita yang ngapal, Wahabi suruh ngapal, nggak akan mau. Bid'ah menurut mereka. Apa orang lain suruh ngapal? Kita harus hafal. Kan itu ada culture kita, kekayaan hadarah, thaqafah, culture capital milik kita. Harus kita hafalin. Khutbah Jumat kiai kudu hafal. Kenapa? Supaya ono bedane karo SAG. SAG macam apa? SAG. Masa kiai keluaran Negara Jolir Boyo Jombang khutbahnya baca ngisin-sinakeun kiai. Jadi kiai khutbah harus hafal-hafalan supaya ada bedanya dengan SAG. Yang baca khutbah SAG masih pantas SAG. Kalau kiai pantas enggak? Enggak pantas. Paham mboten? Khutbah nikah hafal-hafalan. Mangkep Syaikhul Qadir Jailani hafal-hafalan, talqin hafal-hafalan. Terutama kiai Syuriah terutama. Paham mboten? Oh. Amin tadzakuri jironim bidhi salami. Kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah? Apakah karena engkau sedang kangen rindu pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau teringat suatu siang, suatu hari panas, angin bertiup kencang di desa Kadhimah? Atau engkau teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa engkau kurus kering, gak enak makan, gak enak tidur, nangis terus? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti kamu lagi mabok? Jawabnya, na'am saro taifuman ahwa fa'arraqani wal hubbu ya'taridul ladati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'ziratan minni ilaika walau ansafta lam talumi. Na'am, memang benar saya lagi mabuk cinta, lagi rindu kangen seseorang sampai rasa rinduku menjadi penyakit. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti akan memaklumi.
Siapa sih yang kamu rindukan? Sampai nangis bercampur darah, gak enak mangan, gak enak tidur. Yang sedang ku rindukan, yang sedang ku kangeni, yang sedang ku tangisi adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wathaqalaini wal Fariqaini min urbin wa min ajami Nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wa la na'ami huwal habibul ladzi wes ikut ngapal. Yang sedang kurindukan, kutangisi, kan adalah Sayyiduna Muhammad, Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut, Sayyidul Dunya wal Akhirah. Dialah Nabi kita yang kuharapkan syafaat pertolongannya ketika kita sedang menghadapi kesulitan sebesar apapun. Percaya mboten? Kanjeng Nabi bisa nulungi kita walaupun bisa meninggal dunia. Percaya? Kalau nggak percaya biar aku yang percaya lah. Masya Allah getun. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Angger karo kula aja takon surat apa ayat pira. Kula mboten hafal. Muni tak hafal. Aja takon surat apa itu? Ayat berapa itu? Goletane dewek. Paenaken banget itu. Pasti ana Quran pasti. Apa artinya? Orang-orang yang banyak dosanya seperti saya. Contohnya datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, dan kamu ikut memintakan istighfar untuk orang itu. Lawajadullah tawwabar rahimah, lamnya lam taukid, kata santri orang ngaji. Lam pasti Allah mengampuni dosanya orang itu. Paham boten? Panjenengan umroh ziarah Madinah, istighfar nang iringan Rasulullah. Syaratnya Rasulullah ACC. Apa? Ngerti ora ACC? Astagfirullahaladzim, ya Allah, nyuwun pangapunten dosa kula kathah. Rasulullah nggih, ya Allah, ampuni orang ini. Melu dukung ACC, pasti Allah mengampuni. Berarti Rasulullah walaupun sudah meninggal dunia masih bisa memberi pertolongan kepada kita. Percaya silahkan. Enggak apa-apa. Aku udah percaya apa-apa lah. Paham boten? Dialah Nabi kita, namanya siapa? Muhammad sallallahu alaihi wasallam bin Abdullah bin Abdul Thalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib bin Malik bin Nadr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa' bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Tarah bin Nakhur bin Syaruh bin Arhu bin Falih bin Abir bin Ahfahsyad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusalih bin Akhnuf bin Hurmus bin Idris bin Mihlayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi luhurnya Kanjeng Nabi jelas mboten? Luhurnya panjenengan? Jawab. Yang saya sebut tadi bapaknya Kanjeng Nabi sama Nabi Adam kan? Jelas mboten? Luhurnya panjenengan? Jelas? Orang jawab ya. Luhurnya panjenengan jelas mboten? Jelas? Sebut 10 yang baik. Hafizul ilah abahul amjada saunan lih taroku sifah min adami wa ila abihi wa ummihi. Apa artinya? Allah menjaga leluhurnya Nabi Muhammad dari Adam sampai ayah dan ibunya. Bin Adamin wa ila abihi. Dijaga dari apa? Dijaga dari apa? Tarokus sifah.
tidak ada leluhur Nabi Muhammad yang berbuat zina. Leluhur kita tembuh. Leluhur Nabi Muhammad min Adam wa ila abi ummih, dari Adam sampai bapak dan ibunya tidak ada yang berbuat tarkus syifah. Paham boten? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum menciptakan Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad diletakkan di tulang rusuknya Adam. Turun temurun sampai ke kakek Syekh Abdul Muttalib, mukanya padang. Pindah ke Syekh Abdullah, mukanya terang. Masuk ke rahimnya Siti Aminah. Sarotun sarot. Sasari hurarihimul bahiyah wa badara badruhu. Apal apa bahasanya apal? Wa badru badru fi jabini jaddihi Abdul Muttalib wa ibnihi Abdullah atirillahumma qabrahul karim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaih. Saratun sara nurun nubuwah, nur kenabian mengalir sampai ke Syekh Abdul Muttalib, mukanya terang. Wa badru badruhu fi jabini jaddihi, mukanya kakeknya itu Abdul Muttalib terang. Pindah ke putranya Abdullah, mukanya terang. Masuk ke rahimnya Siti, fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahirlah Nabi Muhammad bagaikan bulan purnama sallallahu alaihi. Ya Rabbi sholli wa sallim. Waktu Kanjeng Nabi lahir, rumahnya Siti Aminah padang. Abu Lahab dari kejauhan kaget. Rumahnya Aminah ada apa itu? Belum ada listrik kan? Belum ada listrik. Ada apa itu rumahnya Aminah? Abu Lahab merintah budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah lihat rumahnya Aminah ada apa? Pergi, nggak lama kembali, majikan Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari mukanya bayi itulah datangnya sinar. Bayi itulah yang membawa sinar. Sampai rumahnya Aminah terang benderang. Sudah kasih nama Muhammad. Laporan ya si Suwaibah. Abu Lahab senang mendengar berita itu. Suwaibah, kamu sejak sekarang bukan lagi budak, bebas, merdeka, bukan budak, bukan. Saya bersyukur, ikut gembira lahirnya Muhammad, anaknya Aminah. Anak yatim sudah tinggal bapaknya sudah masih hamil 2 bulan. Nanti di akhirat Abu Lahab pasti masuk neraka. Saya narun talahab. Yang Quran sanau Abu Lahab pasti masuk neraka karena kafir. Tapi setiap hari Senin dikeluarkan. Hari Senin dikeluarkan dari neraka. Selasa masuk lagi. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin dikeluarkan. Selasa terus selamanya. Senin dintas. Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad masuk neraka lagi selamanya itu. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu bitabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lissururi bi ahmada. Abu Lahab kafir, sudah dipastikan masuk neraka jahim, tapi ata annahu fil itsnain, konon diceritakan bahwa Abu Lahab setiap hari Senin selamanya yukhaffafu anhu azab, dintas dari azab, dari siksaan. Kenapa? Karena gembira menyambut lahirnya Nabi. Famadhannu bil abdilladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Maka seperti apa pahalanya orang kembaran yang selalu baca maulid? Rajin betul? Rajin baca maulid betul? Malam Jumat pasti baca maulid. Malam Jumat ke? Akekah baca? Omai dadi baca? Anak orang sing lamar baca? Dagang laris baca? Paham betul? Bisa bayar utang baca. Maka seperti apa pahalanya orang yang rajin baca maulid? Abu Lahab seumur-umur sepisan
menyambut gembira lahirnya Nabi Muhammad sepisan sekali, dan dia kafir. Setiap hari Senin dikeluarkan dari neraka. Apalagi orang Purwokerto yang setiap ada apa saja baca maulid. Percuma jamiah kalau nggak apal maulid, tapi apa ya berjanji apa lagi. Alhamdulillah majelis taklim apa nih. Insya Allah kita min ahli syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita orang ahli sunnah wal jamaah pegang prinsip ajaran nilai-nilai thaqafah dan hadarah yang kita warisi dari para kiai, para ulama. Paham boten?